Hal- Sekarang kamu itu Ika. Haleluya, shalom semua. Shalom saudara yang ada di Zoom, shalom semua yang ada di radio. Kita mulai ya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama, semuanya adalah kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami boleh bersekutu bersama di dalam hadirat-Mu. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami, atas seluruh hidup anak-anak kami. Engkau Allah yang berkuasa penuh atas seluruhnya kami malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami siapkan seluruh hidup kami untuk kami boleh bersekutu bersama di dalam hadirat-Mu, mengalami Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari kita naikkan pujian ini dari awal. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih
Dari awal di setiap musim dalam hidupku, di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah. Dari awal di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sampai selamanya Tuhan kau
kemuliaan bagi Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik, dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik, dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah. Mari anak-anak saja katakan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik, dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna ya Tuhan, ajaib dan mulia. Segenap hati kami memuji Engkau, memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Bersama-sama, Tuhan Engkau baik, dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sekali lagi, segenap hatiku, segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami meninggikan nama-Mu. Seumur hidup kami menyembah-Mu, memuliakan-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kami dan seisi rumah kami menyembah-Mu selama-lamanya. Haleluya. Allah yang kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau-lah yang baik bagi kami. Segala kebaikan-Mu boleh kami nikmati setiap hari, dalam setiap langkah hidup kami.
dalam setiap langkah hidup anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang nyata bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau sangat-sangat baik bagi kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami jalani, kami menjalaninya bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat kami kuat di hadapan-Mu, itu yang membuat kami terus bersemangat mengikuti Engkau, mengikuti jalan-jalan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan atas hidup kami. Kami bersyukur Kau sangat-sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biar kebaikan demi kebaikan yang Kau nyatakan bagi kami itu terus menarik kami untuk kami senantiasa tinggal di dalam Engkau, mengalami Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami, Allah yang sudah datang kedua kalinya di antara kami, menyatakan dirinya lewat firman-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sangat-sangat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu melimpah dalam kami. Haleluya. Mari semua kita bersukacita sama-sama, kita katakan amin. Haleluya. Ya Tuhan yang baik bagi kita, amin. Kasih
memberikan kita kehidupan. Amin. Terima kasih Tuhan. Perkataanmu adalah kekuatan bagi kami. Perkataanmu adalah kehidupan dalam hidup kami Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk menerima perkataan-perkataanmu. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan seluruh hidup kami di bawah kekuasaan-Mu. Saat tiada yang dapat kugenggam, Kau ajarku menggenggam tangan-Mu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencana-Mu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di mata-Mu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagimu. Mari kita dengarkan sendiri dari awal. Saat tiada yang dapat kugenggam, Kau ajarku menggenggam tangan-Mu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencana-Mu terindah. Saat tiada yang dapat kugenggam, Kau ajarku menggenggam tangan-Mu. Saat semua tak sejalan
akan semuanya, semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu, walau ku belum mengerti apa yang aku alami. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur kembali malam hari ini. Haleluya. Kembali kami bersyukur dengan firman itu. Firman mulai memberikan kelegaan bagi kami. Pujilah Tuhan. Mari silakan Tuhan kembali mengajari kami. Kami dengan pikiran kami sepenuhnya kami taklukkan kepada Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, shalom semua. Sudah? Oke. Baik, puji Tuhan. Kok ngelek-ngelek? Oke kah? Kok kayak ngelek-ngelek ya? Bagaimana suaranya? Oke. Cek dulu ya. Shalom Julita. Kok videonya nggak bergerak Julita? Shalom Julita. Salam tua, salam semuanya. Oh, iya. Malam. Selamat malam. Baik. Shalom keluarga Glory. Mana Kak Glory ini ya? Kok nggak nampak ya? Shalom Kak Glory. Salam semuanya. Shalom keluarga Tian. Anak-anaknya pada kemana semua ini? Shalom semuanya. Mana mereka? Kerja kelompok. Shalom keluarga Yeye. Mana Marvel? Shalom semua. Marvel lagi fotokopi. Oh. Oke, sudah semua? Siapa lagi? Sudah ya? Shalom semua yang di studio. Baik, oke ya. Suaranya oke ya? Nggak ada berisik ya? Ada berisik nggak? Oke ya, nggak ada berisik ya. Baik, mari kita lanjut ya. Tuhan, saudara. Belum dibuka ternyata. Sebentar ya. Apa tadi yang belum dibuka? Haleluya. Jikanya kerja kelompok juga ya? Atau ke rumah teachernya? Oke.
Oh, siapa ini? Pak Lunggo. Oh, masih admin loh, Ika. Sudah kalau gitu. Dia nanti yang masuk ya, di admit ya. Tadi sudah pakai admit, tapi belum masuk. Ya, sudah. Situ belum? Lupa tadi setting tadi, kok berubah dia. Harusnya nggak perlu admit. Iya mungkin. Oh itu ada 2 tuh muncul, waiting room itu. Admit aja Pak Lunggu. 2 Pak Lunggu. Sudah Pak Bian. Oke. Baik, mari kita lihat ya. Oke, kiranya kita bisa fokus ya. Malam lebih santai ya. Sebetulnya pagi lebih santai, cuman karena persiapan mau kerja lah, mau itu kan banyak persiapan ya. Kadang-kadang fokusnya itu paling setengah jam. Kalau sekarang nggak mau kemana-mana kan? Di layarnya kok, di layar muncul berapa? Gitu. Kok 7 tapi di partisipannya sudah 9 ya? Hah? Partisipan di sini 9. 7 sih. Di sini 8 lagi. Kok bisa kayak gini? Biasanya nggak kayak gini. Oh, nggak masuk dia. Mungkin sulit masuk ya. Oke, baik. Masuk sendiri. Oke ya, baik. Karena ini penting ya. Jadi kita agak fokus ya. Namun, engkau semua harus menyadari bahwa Tuhan adalah firman yang menjadi manusia, bukan tubuh daging yang telah diubah oleh Roh Tuhan untuk mengambil peran sebagai Tuhan untuk saat ini. Perhatikan ya. Sekali lagi saya ulang, saudara. Namun engkau semua harus menyadari bahwa Tuhan adalah firman yang menjadi manusia. Artinya yang kita harus lihat itu sebetulnya adalah firman. Oke? Bukan tubuh daging yang telah diubah oleh Roh Tuhan untuk mengambil peran sebagai Tuhan untuk saat ini. Oke? Nah, ini penting ya. Supaya kita bisa fokus, supaya kita tidak teralihkan, supaya kita tidak terus menguji tubuh daging itu gitu. Jadi yang perlu kita fokuskan itu adalah firman-Nya gitu. Karena jadi begitu kita fokus kepada firman-Nya, disitulah kita sebetulnya bisa mengenal Tuhan yang sejati itu. Tentu memang saudara ada pengubahan gitu. Tubuh kita itu atau daging itu benar-benar mengalami apa ya? Atau membuat dia jadi mulia gitu. Jadi makanya ketika Tuhan mengatakan engkau adalah anakku. Pada hari ini aku melahirkan engkau. Engkau adalah anakku dan aku adalah bapakmu. Jadi sebetulnya
firman itulah yang menjadikan manusia itu jadi anak gitu. Ingat ya, yang dilahirkan oleh Maria itu adalah daging. Oke? Jadi ketika dikatakan maka engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi dia bukan hasil dari usaha manusia, bukan keinginan manusia. Kan kalau anak itu lahir kan, manusia biasa itu kan lahir karena keinginan kan, semua manusia kan. Tapi Yesus lahir bukan karena keinginan manusia, tapi karena firman. Oke? Perhatikan baik-baik. Nah, tetapi dia tetaplah manusia. Ini penting juga. Dia adalah manusia biasa, sama seperti kita, menjalani proses pertumbuhan. Dari bayi, anak kecil, bisa berjalan, belajar bicara gitu. Dia tidak langsung pintar bicara, tidak. Dia harus menjalani proses benar-benar manusia biasa. Gitu ya. Nah, jadi ketika dikatakan Tuhan itu, jadi Tuhan dikatakan kan, namun engkau semua harus menyadari bahwa Tuhan adalah firman yang menjadi manusia. Karena ada ayatnya juga kan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Oke. Lalu saudara dikatakan dia menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu prosesnya. Jadi makanya kita fokus kepada firman-Nya, perkataannya. Makanya juga kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sebetulnya itu adalah zamannya firman. Makanya kalau orang hanya memperhatikan kedatangan Tuhan secara fisik datang di awan-awan, itu pasti akan kecelek. Tetapi tetap untuk membuktikan kalau itu benar-benar Tuhan, maka Tuhan itu sendiri pun akan mengalami Tuhan itu gitu. Atau manusia itu tadi ya. Sama seperti kita saudara. Jadi apa buktinya kita sudah berjumpa dengan Tuhan? Kita yang tahu kan? Makanya nanti kita boleh menjadi saksi. Karena kita mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam daging kita. Nah, namun kenapa firman ini ada? Kenapa dikatakan seperti itu? Supaya kita itu tidak menjadi puas diri. Tidak merasa kita itu lebih daripada yang lain. Makanya Tuhan kasih nasihat. Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah kamu menjadi pelayan dari semuanya. Tuhan kasih satu hukumnya itu. Kalau enggak nanti kamu akan keliru, kamu akan disesatkan nanti. Bahkan kamu tidak akan sadar kalau kamu itu sudah sesat. Jadi sebetulnya pelajaran di sini penting sekali. Disinilah saudara kejatuhan daripada para hamba Tuhan yang tadinya dia itu sebelum menjadi hamba Tuhan besar, dia tadinya sederhana gitu. Dia tadinya terus mencari Tuhan gitu. Tapi sesudah dia itu menjadi fasilida, dia menjadi menarik gitu kan.
perkataannya itu mungkin memuaskan orang gitu kan, membuat orang takjub, membuat menjadi banyak pengikutnya gitu loh. Kalau istilah sekarang kan followersnya banyak gitu loh. Itulah yang membuat dia, disitulah dia itu menjadi musuhnya Tuhan, tapi dia tidak menyadari. Oke? Dia akan menyadari. Maka dia akan menganggap dirinya itu masih berkenan di hadapan Tuhan. Harus perhatikan itu benar-benar ya, supaya kita itu bisa hidup selamanya. Karena Tuhan itu luas sekali. Tidak terselami oleh kita. Maka kita akan tetap lapar dan haus akan Tuhan. Kita harus terus mencari kebenaran. Apa yang kita anggap sudah kita punya, kita mesti merelakan itu, termasuk segala pengertian kita. Di mana kita merasa telah berkembang di satu sisi, justru kita itu harus tinjau ulang kembali. Jangan-jangan kita salah di situ, gitu saudara. Kita harus menguji terus diri kita, gitu. Begitu ya. Jadi kita terus ketika kita mendengarkan persekutuan ini, setelah perlahan saudara, kita membicarakannya gitu. Dengan harapan saudara, ketika pun misalnya saya secara perlahan, terus saya ulang-ulang begitu ya. Itu supaya kita itu ada kesempatan untuk merenungnya. Untuk merenungkannya. Saudara, setiap perkataan yang saudara dengarkan gitu ya, perhatikan baik-baik. Karena disitulah nanti saudara, Roh Kudus itu sendiri akan menerangkan kepada kita. Karena kan sekarang kita sepakat, kita ini pada akhirnya kan ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya, aku tidak menyebut lagi kamu hamba. Dia sudah berdoa untuk kita. Dia minta kita makan dia. Dia minta kita buka hati kita. Kita buka rumah kita untuk dia masuk. Dan dia bercakap-cakap dengan kita. Dan dia akan membawa Bapa itu makan sama-sama kita. Dilibatkan. Dia dalam hal itu saudara, anak itu atau Yesus itu, dia rela Dia rela supaya dia itu gak kelihatan. Jadi benar-benar sampai kita itu bisa memandang Allah itu. Karena kan dia sendiri yang mengatakan. Jadi gini saudara, apa saja yang dikatakan oleh Yesus itu menjadi firman Tuhan kan. Karena dialah yang ditetapkan oleh Bapa. Kita mesti ngikut itu, mesti nurut itu. Jadi sebetulnya setiap manusia itu akan sampai pada posisi itu gitu. Tetapi karena memang waktunya Tuhan itu adalah waktu yang kekal, jadi kita tidak tahu kapan gitu. Jadi kita nggak perlu ngurusin itu. Kapan itu terjadi? Urusan kita adalah ikutlah Tuhan. Dengarkanlah dia. Gitu ya. Urusan kita ikuti dia karena seperti kita dikatakan seperti memperhatikan fajar yang naik sampai rembang tengah hari katanya. Seperti itulah kita memperhatikan Tuhan. Gitu saudara. Kita mesti melihat
Jadi kalau kita selama ini ketika saya cerita, apa yang saya ceritakan tentang perjalanan saya gitu dipilih Tuhan, itu adalah untuk men-trigger kita gitu. Memancing kita. Memancing semua saudara. Untuk saudara merenungkan kembali bagaimana Tuhan itu memilih saudara sampai dengan saat ini. Nah, jadi begitu kita mulai sadar, kita dipilih Tuhan, kita dikasih Tuhan, Dia selamatkan kita sampai Dia mati untuk kita. Ya kan? Dia selamatkan kita dari dunia ini. Dia tahirkan kita dari segala kerusakan kita. Bagaimana Dia melahirkan kita? Dengan menyadarkan kita gitu. Jadi ketika dikatakan engkau semua harus menyadari, ya kan, bahwa firman adalah Tuhan adalah firman yang menjadi manusia, bukan tubuh daging yang telah diubah atau telah diolah oleh Roh Tuhan untuk mengambil peran sebagai untuk Tuhan saat ini. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, ketika murid-murid itu mengalami bagaimana setan-setan pun tunduk sama mereka gitu ya, jangan bangga katanya. Kenapa harus diingatkan mereka saudara? Supaya jangan bangga. Karena nanti mereka akan memperhatikan diri mereka gitu loh. Sama ketika kita mengalami perubahan. Nanti kita akan menjadi seperti orang Farisi. Kita akan memandang orang. Ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan aku bersyukur. Aku tidak seperti orang itu. Gitu loh saudara. Padahal kan, itu kan kita mengalami itu kan bukan karena kita baik. Tapi karena kita dipilihnya. Karena memang kita ini ciptaannya. Dan memang kita itu berasal dari Tuhan. Daging kita ini miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Sekalipun kita diberikan kesempatan untuk menjalani hidup itu. Hidup ini bukan punya kita. Makanya saudara, ketika dikatakan dia naik ke atas kayu salib, kan dia menanggung seluruh dosa kita, dosa umat manusia. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Itu loh. Artinya ketika kita itu mengalami perubahan, itu bukan karena kita. Itu memang karena Tuhan. Gitu loh. Jadi selalu perhatikan, ingat itu sepanjang hidup saudara. Ingat seumur hidup saudara. Bahwa kita ini miliknya Tuhan. Oke? Baik, mari kita lanjut saudara. Ya, saya harap kita bisa mengikuti dengan baik. Oke? Tuhan itu sendiri bukan merupakan hasil pengolahan, melainkan firman yang menjadi manusia. Dan sekarang ini dia secara resmi melakukan pekerjaannya di antara engkau semua. Nah, untuk menerangkan bagaimana dia melakukan pekerjaan di antara kamu semua. Oh itu sudahlah, itu hanya Tuhan yang tahu. Bagaimana kerjanya gitu. Bagaimana proses kerjanya gitu. Bagaimana dia menaklukkan kita. Itu dia yang tahu. Tentu saudara ada hubungannya dengan ketaatan kita. Jadi walaupun kita itu dikatakan telah dirusak oleh iblis, namun kebenarannya kita itu miliknya Tuhan. Itu tidak terbantahkan.
Di sini saudara letak peperangannya saudara. Engkau semua harus mengetahui dan mengakui bahwa inkarnasi Tuhan adalah fakta yang nyata. Tetapi engkau semua bertindak seolah-olah engkau memahaminya. Mulai dari pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi hingga makna penting dan hakikat dari inkarnasinya. Engkau semua tidak mampu memahami hal-hal ini sedikit pun. Dan hanya mengikuti orang lain melafalkan kata-kata yang dihafalkan dengan fasih. Apakah engkau menganggap Tuhan yang berinkarnasi itu seperti yang engkau bayangkan? Dia sedang ini saudara. Dia sedang dia sedang menghajar. Sedang membuat si gagasan kita ini yang mencoba ingin menerangkan Tuhan ini, dia coba tahan dia. Karena nanti begini saudara. Kalau saudara sering mendengarkan bagaimana saya sedang menceritakan kepada saudara. Kadang-kadang dalam hal itu saya boleh merasakan dari mana semua ini ya. Ketika saya misalnya membaca ini, tiba-tiba saya terangkan sesuatu gitu. Kadang-kadang saudara saya pikir, enggak lah kayaknya ini bukan saya lah gitu. Jadi kadang-kadang ketika saya mengingat diri saya gitu, kadang-kadang saya itu jadi enggak punya iman untuk mengatakannya gitu. Jadi kadang bertentangan di situ saudara. Jadi ketika ini dikatakan saudara, ketika dikatakan perkataan ini, disitulah tiba-tiba saudara timbul satu pengertian. Iya ya. Kalau dikatakan Tuhan sudah ada di antara kami. Kalau kami tetap pegang kebenaran itu. Berarti kan Tuhan yang akan mengajari kami gitu. Itu saudara. Kalau masih awal-awal kita masih bertumbuh gitu ya. Dalam pertumbuhan itu saudara. Di situ benar-benar kita saudara, antara kita itu berani dan takut. Itu kayak bergantian saudara. Siapa kita? Siapa manusia? Kadang-kadang ketika Tuhan menunjukkan kerusakan kita gitu ya. Kadang-kadang ketika kita melihat diri kita, di mana kelemahan kita gitu ya. Di mana kita tidak taat. Kadang kita itu mau menyerah loh. Kalau nanti saudara baca firman Tuhan ini secara teratur gitu ya. Ketika saudara benar-benar seperti ketika dikatakan kamu katanya gitu. Saudara membayangkan itu adalah engkau gitu ya. Saudara gak akan berani gitu. Aduh tinggi sekali ini Tuhan. Sulit sekali. Mereka saja tidak mencapai. Apalagi kan misalnya dikasih 5 kriteria gitu. Oke, dikasih 5 kriteria gitu kan. Jangankan 5 ini, yang 3 ini pun kamu gak bisa. Itu ketika saya baca itu ya. Jadi ketika misalnya ditanya gitu ya. Ketika saya mencoba seperti saya hadir di situ. Aduh saya gak berani. Tuhan terus gimana? Gitu. Disitulah saudara kita merasakan terang Tuhan itu saudara. Disitulah kita melihat kekudusan Tuhan itu sangat tinggi sekali. Bayangkan Adam dulu cuma 1 perintah saja dia gak taat. Bayangkan berapa banyak sekarang perintah. Macam mana? Kalau kita itu tidak mengingat kembali watak Tuhan itu saudara. Sudah lama kita ini binasa saudara. Sudah lama kita itu akan berkata seperti Ayub. Lebih baiklah aku tidak pernah dilahirkan. Iya.
gak akan sanggup kita menjalani hidup kita. Makanya saudara, ketika kita membaca firman ini, disinilah kita itu semakin menyadari betapa pentingnya kita duduk di kaki Tuhan. Semakin menyadari betapa butuhnya kita Tuhan. Saudara, ketika kita itu, misalnya kita ngerti, kayak kalau saudara lihat perjalanan iman saya gitu. Rasanya saudara, wow, gak ada lagi yang bisa menghalangi gitu. Tetapi begitu Tuhan angkat dari kita, Tuhan ambil dari kita. Ketika iman kita sudah sempurna sekalipun gitu. Tetapi pada saat itu saudara, ketika itu diambil daripada kita, nggak bisa, mau gimana pun gitu. Makanya imannya, sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak melepaskan aku dari sini, sekali-sekali aku tidak menyembah yang lain. Bukan karena imannya tidak cukup. Imannya cukup. Tetapi kalau Tuhan katakan tidak, gimana? Di situ saudara ya. Bagaimana kita ketika kita terus, karena begini saudara. Karena cara kita belajar firman ini kan, kita itu kan ikutin terus. Jadi kadang kita tidak tahu kita sudah sampai, ketika kita merenungkan itu, kita sudah sampai di level mana dia. Karena kan kita terus aja ngikut gitu. Itu akan benar-benar kita akan mendengarkan mungkin yang, kita rasanya pengen mundur gitu. Karena rasanya terlalu tinggi. Kadang-kadang kita pikir, sudahlah, belum sanggup saya baca ini. Belum saya sanggup baca itu. Nah, untuk itu saudara, makanya sudah ketika saya katakan pelan-pelan gitu ya. Supaya kita itu bisa mendapatkan anugerah untuk kita mengerti setiap perkataan-perkataan ini menurut level pengertian kita, saudara. Oke, jadi apakah engkau menganggap Tuhan yang berinkarnasi itu seperti yang kau bayangkan? Lah, kalau kita nggak pakai bayangan kita, macam mana kita mau mengenal Dia? Kan gitu ceritanya. Ketika Dia ngomong, ini, kan pasti pikiran kita jalan dong. Tapi ketul dikatakan sini, apakah engkau menganggap Tuhan yang berinkarnasi itu seperti yang kau bayangkan? Lah, terus gimana dong? Dari mana aku tahu kalau itu yang benar, ini yang benar, itu salah? Iya kan? Misalnya ketika saya bercerita sama saudara, kalau saya terus bergumul misalnya di area ini gitu, saya nggak akan berani bicara, saudara. Nggak akan berani. Lah dari mana saya tahu yang saya bayangkan itu benar atau salah? Dari mana saya tahu? Namun saudara, karena kita terus mau datang kepada Tuhan, disitulah saudara, secara perlahan Tuhan mulai kasih tahu rahasianya, kebenarannya. Secara perlahan.
Disitulah saudara baru kita mengerti. Ternyata tidak sembarang ya Tuhan itu bercerita. Iya. Tuhan menjadi daging semata-mata untuk memimpin zaman ini dan memulai pekerjaan baru. Jadi dia memimpin zaman ini katanya. Jadi dia memasuki, jadi dengan dia memimpin ke depan, artinya gini, terbuka lahan baru. Terbuka fakultas baru. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Kalau ini secara keseluruhan, terbuka zaman yang baru. Jadi setiap nanti orang yang mengikutinya, kan yang mengikutinya itu kan harus sangkal dirinya. Berarti gagasannya disangkal dia. Oke? Terus orang itu harus makan firman-Nya. Harus terapkan. Harus berani punya pemikiran yang baru. Berani menangkalkan yang lama. Berani nggak saudara menangkalkan yang lama? Berani nggak saudara dengan iman mau mengikuti Tuhan yang bukan lagi Tuhan yang terus kasih karunia, kasih karunia? Beranikah saudara mulai memanggil nama Tuhan yang Maha Kuasa? Nah, gitu kan? Emang gampang? Emang gampang melupakan nama yang sakti itu, nama Yesus? Ya gampang kan? Tapi apakah dengan kita itu mengucapkan Tuhan yang Maha Kuasa, lalu kita sudah masuk ke zaman yang baru? Enggak juga kan? Nanti latah juga. Ya kan? Kan nama Yesus itu kan sudah dibuat jadi kayak apa gitu loh. Jesus gitu. Jadi terkejut gitu. Jesus gitu. Itu kan berarti kan gak menghargai lagi nama itu kan. Padahal nama Tuhan itu harusnya, apalagi ketika misalnya ketika mereka menyebut nama Yahweh gitu kan. Dulu gak sembarang bisa menyebutkan nama itu loh saudara. Gak bisa disebutkan secara umum itu saudara. Kalau mau kembali ke aslinya ya. Makanya doa. Ya Tuhan, kalau kamu berdoa, dia berkata begini, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu artinya, kami gak berani menyebutkan namamu Bapa, gitu loh. Makanya kami panggil engkau Bapa, dikuduskanlah namamu. Jadi gak begini, Bapa ya, oh itu gak ngerti. Gak ngerti apa arti penghormatan kepada nama itu. Yesus mengatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kenapa dia katakan harus dikuduskan? Kami gak layak menyebutkan nama itu. Itu sebetulnya. Sama seperti kita, ya kayak ini tertentu kan gak berani menyebutkan nama bapaknya gitu kan. Misalnya ketika anak saya bilang, Bapak Parlin gitu kan. Bapak Parlin misalnya gitu. Gimana coba? Sama saudara. Ketika Yesus mengatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya kan? Sekarang ketika kita memanggil nama Tuhan yang Maha Kuasa. Benarkah kita itu mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita hanya ngomong Tuhan yang Maha Kuasa, sementara kita tidak menghormati, tidak menghargai, tidak memberikan kedaulatan kepada Tuhan. Itu ya. Penting bagi engkau semua untuk memahami poin ini.
Hal ini sangat berbeda dengan fungsi manusia dan keduanya tidak dapat disamakan. Manusia perlu diolah dan disempurnakan untuk waktu yang lama sebelum ia dapat dipakai untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dan jenis kemanusiaan yang dibutuhkan adalah yang bertaraf sangat tinggi. Manusia bukan saja harus mampu mempertahankan nalar kemanusiaannya yang normal, tetapi ia juga harus lebih jauh memahami banyak prinsip dan aturan yang mengatur perilakunya dalam hubungannya dengan orang lain. Tambahan lagi, ia harus berkomitmen untuk belajar lebih banyak lagi mengenai hikmat dan pengetahuan tentang etika manusia. Dengan hal-hal inilah manusia harus diperlengkapi. Namun tidak demikian halnya dengan Tuhan yang menjadi daging. Karena pekerjaannya tidak merepresentasikan manusia, juga bukan merupakan pekerjaan manusia. Sebaliknya pekerjaannya adalah pengungkapan langsung atau pewahyuan langsung dari wujudnya dan implementasi langsung dari pekerjaan yang harus dia lakukan. Tentu saja pekerjaannya dilakukan pada saat yang tepat, tidak secara sembarangan atau acak. Dan pekerjaannya itu dimulai ketika tiba saatnya untuk melakukan pelayanannya. Dia tidak ambil bagian dalam kehidupan manusia ataupun pekerjaan manusia. Yang berarti kemanusiaannya tidak diperlengkapi dengan satupun dari hal-hal ini. Meskipun ini tidak memengaruhi pekerjaannya. Dia tidak harus belajar sekolah tinggi. Dia tidak harus mengalami bagaimana harus menjadi seorang suami, seorang istri. Dia tidak harus mengalami satu perjalanan menjadi harus mempunyai seorang istri, mempunyai seorang suami, mempunyai anak-anak secara jasmani. Kan itu kan untuk manusia kan. Tapi Tuhan yang berinkarnasi, walaupun dia berinkarnasi menjadi daging, dia tidak harus menjalani menjadi semua etika-etika manusia, itu maksudnya. Karena dia hanya melakukan pekerjaannya. Makanya saudara, di sini kita mulai kembali akhirnya kita mulai nanti akan ketika kita itu dipilih, ketika menjadi umat pilihannya. Kita tidak boleh sama seperti ketika para imam itu dipilih saudara. Mereka itu benar-benar ada di rumah Tuhan. Mereka menjadi imam. Mereka tidak boleh bekerja. Nah, jadi ketika seseorang itu dipilih, disadarkanlah dia. Gitu ya. Jadi nanti semua saudara ini akan berhubungan dengan bagaimana nanti kita akan mengikuti firman ini. Jadi dia hanya melakukan pelayanannya ketika tiba saatnya baginya untuk melakukan tugasnya apapun statusnya. Dia hanya terus maju dengan pekerjaan yang harus dia lakukan. Apapun yang manusia ketahui tentang dirinya. Dan apapun pendapat manusia tentang dirinya, pekerjaannya sama sekali tidak terpengaruh. Sebagai contoh, ketika Yesus melakukan pekerjaannya, tidak seorang pun mengetahui dengan pasti siapa dirinya. Tetapi dia hanya terus maju dalam pekerjaannya. Makanya saudara tolak ukurnya kan, ketika dia mau menerangkan ini saudara. Tolak ukurnya dia itu karena kita melihat sejarah hidupnya Yesus. Kan itu kan Tuhan yang datang pertama kali. Kan Tuhan yang datang kedua kali itu kan sama juga. Kan sama dengan Yesus kan sebetulnya kan. Cuman dia harus mengambil gender yang berbeda. Supaya dua-duanya itu diselamatkan. Sebetulnya kan satu kan. Nah, makanya rujukannya itu Yesus.
Ini sebagai contoh ketika Yesus melakukan pekerjaan. Nanti dari situ kita akan mengenali bagaimana Tuhan yang datang kedua kali itu, saudara. Jadi saudara, ketika misalnya kita itu mulai ketika kita itu menyebut nama Yesus dengan cara yang sekarang ini kan, bukan berarti Tuhan melupakan, bukan berarti menyuruh kita itu melupakan pekerjaan yang sebelumnya. Makanya Yesus mengatakan, jangan kamu sangka aku datang meniadakan Taurat. Aku itu datang menggenapinya. Aku datang menyempurnakannya. Karena di masa itu saudara, itu Taurat itu sudah benar-benar akhirnya, yang tadinya Taurat itu anugerah, kehidupan, menjadi kematian. Iya saudara. Makanya saudara, dengan Taurat itulah, dengan surat daripada majelis imam saudara, Paulus itu meminta surat untuk membunuh orang-orang Kristen. Seperti itu saudara. Harusnya kan hukum itu indah. Ya kan? Tetapi sering dipakai hukum itu untuk apa? Menjadi keuntungan kan? Ketika di tempat-tempat pelanggaran yang sering terjadi pelanggaran, tempat U-turn misalnya, justru disitulah polisinya ada. Jadi kadang-kadang saudara, kadang-kadang itu bisa membuat terkejut, tabrakan jadinya. Padahal kan harusnya hukum itu membuat keteraturan. Nah di situ ya disalahgunakannya. Nah jadi saudara, itu sebabnya saudara, ketika ini mau menerangkan, coba perhatikan Yesus katanya. Itu rujukannya. Mengenai pekerjaan selanjutnya saudara, disitulah kita itu ketika kita mulai memperhatikan dengan baik gitu. Kita mengakui kedaulatan Tuhan. Kita menyerahkan pikiran kita ini saudara. Disitulah secara perlahan kita akan mengetahui di mana letak kesalahan kita. Jadi kita begini. Lalu Tuhan itu mulai menjelaskan, gini loh maksudnya. Barulah kita, oh berarti gak seperti yang kemarin ya. Oke Tuhan. Makanya kita terus berani berjalan. Makanya saya berani terus berbicara kepada saudara. Kalau enggak saudara, enggak akan ada orang yang berani saudara. Ya. Karena di satu sisi begitu orang itu berani sekali. Makanya Petrus itu sudah, saya akan mati bersama dengan engkau. Kalau dia enggak ngomong itu saudara ya. Jadi sebetulnya dia ngomong itu benar-benar dari hatinya yang paling dalam. Iya. Tetapi dia nggak tahu itu masalah. Jadi bukan masalahnya Petrus itu memang akan jadi seperti itu, bukan. Jadi sebetulnya perkataan Tuhan itu kayak menghajar dia. Lihatlah nanti, kamu akan seperti ini. Lihat nanti. Kamu akan sangkal aku sebelum ayam berkokok. Kamu sudah sangkal aku 3 kali. Sekali gak sadar, 2 kali gak sadar, 3 kali baru dia sadar. Ketika ayam berkokok. Makanya dia luar biasa ingin mengikut. Paulus
ketika dia berusaha ingin baik. Tapi yang jahatlah yang muncul justru katanya. Ketika aku ingin berbuat baik, justru yang jahat yang keluar. Cobalah. Riskan kan? Jadi siapa yang berani? Tetapi kalau tidak ada yang berani, mungkinkah kita akan terus memasuki perjalanan ini? Disitulah benar-benar kita mengerti apa artinya menyangkal diri. Iya. Soalnya ketika Yesus naik ke atas kayu salib, dia dianggap sebagai orang yang terkutuk. Iya. Nah, itu nanti saudara akan membuat kita semangat untuk menjalani. Karena kita tahu saudara, kehidupan di luar Tuhan sungguh sangat mengerikan. Iya. Akan menempuh segala jalan yang fana. Kalau saya perhatikan ya, bagaimana orang-orang yang sudah tua gitu ya. Iya. Apalagi kalau tua sakit lagi, istri gak mempedulikan mungkin kan. Apalagi anak-anak, mungkin gak mempedulikan dia. Lihat itu si Nunung itu saudara. Diblokir dia semua. Nomor anak-anaknya gitu. Karena gak pernah mempedulikan dia. Gitu. Itu kan curhat di ini. Ada begitu banyak yang seperti itu. Ketika sudah dibagi warisan, langsung dilupakan, ditinggalkan. Padahal tadinya, bukankah warisan itu milik si orang tua itu tadinya. Tapi begitu dibagikan, dia dilupakan. Itu sangat menderita sekali saudara. Ketika sudah mencapai umur tertentu. Saudara, apalagi ketika seorang yang sudah mencapai segala sesuatu, dia menolak, apalagi kalau dia tidak mau mengikuti jalannya Tuhan, itu akan sangat menderita sekali saudara. Iya. Siapapun dia. Hamba Tuhan paling hebat gimana pun saudara. Mungkin dia sudah bisa menikmati, gak ada yang kurang sama dia. Dia punya segalanya. Dia punya rumah tempat tinggal yang sudah luar biasa. Dia rasanya mungkin dia bisa menutupi. Mungkin ketika dia mungkin berkhotbah, mungkin rasanya mungkin orang ikut dia segala macam gitu. Membangga-banggakan dia mungkin. Tapi kekosongan hatinya tidak bisa diisi oleh apapun. Walaupun dia berusaha mengingat masa-masa yang dulu, mengingat masa-masa kasih yang mula-mula, gak bisa. Berhala tidak bisa memberikan kehidupan. Itu sudah menjadi berhala, saudara. Bukan Tuhan yang hidup lagi. Makanya saudara, ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya, apa kamu gak pergi juga? Lalu mereka berkata, kemana lagi kami pergi Tuhan? Iya. Disitulah saudara, kita itu mau tidak mau saudara. Disitulah kita benar-benar sangat membutuhkan Tuhan. Iya. Oh, ini masalah hidup yang kekal saudara. Ini bukan masalah kita masuk surga, bukan. Banyak orang gak mengerti surga itu saudara. Mereka hanya berpikir nanti kalau mati. Jadi mereka bekerja keras, mereka banting tulang, apa yang mungkin menginjili segala macam. Pikirnya nanti mereka akan mendapat mahkota kemuliaan kembali. Aja loh.
Kamu gak ngerti. Sementara di bumi dia berusaha supaya dipuji-puji orang. Oh, Tuhan Yesus tidak pernah mencari pujian dari manusia katanya. Sementara yang sekarang kan orang mencari pujian. Berusaha menjadi lebih baik dari orang lain. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Berarti kalau dia tidak seperti Tuhan Yesus, berarti dia di luar Tuhan Yesus. Artinya nanti suatu saat Tuhan akan mengatakan, tidak semua orang yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan. Nanti akan aku berterus terang. Karena ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Tuhan itu datang menyamar. Sebagai contoh ketika Yesus melakukan pekerjaannya, tidak seorang pun mengetahui dengan pasti siapa dirinya. Memang gak tahu. Kamu siapa? Kamu datang dengan atas nama diri? Tidak. Mereka gak mengenal. Tidak satu pun dia hanya terus maju dalam pekerjaannya. Tidak satu pun dari hal ini yang menghalangi dia dalam melakukan pekerjaan yang harus dia lakukan. Oleh karena itu dia tidak dari sejak awal mengakui atau menyatakan identitasnya sendiri. Dan hanya meminta manusia untuk mengikuti dirinya. Tentu saja ini bukan semata-mata kerendah hatian Tuhan, tetapi juga merupakan cara Tuhan bekerja dalam daging. Dia hanya dapat bekerja dengan cara ini karena manusia tidak mungkin dapat mengenali dia dengan mata telanjang. Dan bahkan sekalipun manusia mengenalinya, manusia tidak akan mampu membantu dalam pekerjaannya. Lagi pula, dia menjadi manusia bukan untuk membuat manusia mengenal tubuh dagingnya, melainkan untuk melakukan pekerjaan dan menggenapi pelayanannya. Jadi saudara, sekalipun orang berjumpa secara tubuh dengan dia. Makanya kan kayak kemarin itu ada yang dikatakan itu. Yang mirip Tuhan Yesus. Yang mirip dengan wajah Tuhan Yesus. Ikut misa katanya. Kan gitu kan. Orang bisa kan membuat dirinya seperti mirip. Itu bukan Tuhan. Gak bisa ditiru dia. Tuhan tidak menghindar, Tuhan tidak membuat di dalam kain kafannya itu gitu, tanda-tanda apanya gitu kan. Sama seperti guru kita dulu kan, udah meninggal sekalipun saudara, orang masih ingin menyedot urapannya, itu kan sesat sekali saudara. Apa itu? Tragis sekali saudara. Itu benar-benar sesat loh itu. Itu pasti pernah mengikuti perdukunan itu saudara. Iya. Pakai ayat lagi kan. Gak bisa kayak gitu loh. Bayangkan sudah ketika mungkin Pak Andreas menyadari kayak gitu. Misalnya ketika dia lihatlah seperti itu misalnya. Sampai segitunya terhadap tubuh dia. Sampai mau diambil urapannya kayak gitu. Malu sekali saudara. Mungkin ketika dia memandang kepada Tuhan. Lalu dia melihat Tuhan memandang dia gitu. Apa enggak malu sekali dia di hadapan Tuhan? Kok bisa kayak gini ya Tuhan? Itulah salah. Walaupun kamu bilang tidak lagi main urapan, lihatlah. Karena kamu tidak mau menuruti perintahku. Itu. Cobalah ketika dibilang kayak gitu. Ketika saya ngomong kayak gini kan, langsung kan kedengaran kan di alam roh kan. Ketika saya sebut namanya kan, kedengaran kan di alam roh. Saatnya kan tiba.
Orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Mereka yang mendengarnya. Kalau dia mau merendahkan diri, dia akan hidup. Tapi kalau dia itu tidak mendengarkannya, dia tidak akan hidup. Atau artinya dia tidak akan memperoleh hidup. Ya, karena masanya sekarang Tuhan menampakkan diri. Kalau saya terus mempertahankan diri saya mengakui kedaulatan Tuhan. Saya dengan rendah hati, entah siapapun saya ini. Saya menyadari diri saya adalah ciptaan Tuhan. Tubuh saya ini bukan punya saya, ini punyanya Dia. Silahkan Tuhan. Dia tahu pikiran saya, Dia tahu pola pikir saya. Saya jujur di hadapan Dia. Berarti kan tanpa sadar, Tuhan pakaikan mulut saya untuk bicara kan. Berarti apa yang saya sampaikan kan berarti firman Tuhan. Apa logikanya? Logikanya itu gitu loh saudara. Tentu saudara, saya tidak bisa memaksakan diri saya untuk menjadi seperti itu. Tapi kan kita mengikuti firman-Nya. Kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu akan melakukan perbuatan yang lebih besar daripada itu. Cobalah. Iya kan? Saya nggak menganggap diri saya penting. Yang kita muliakan adalah Tuhan. Kan Dia berkata anak manusia. Kan saya anak manusia. Kalau kita mau ini saudara, secara perlahan pola pikir kita itu berubah. Ya, kita ini berasal dari Tuhan kok. Sebelum kita ini ada, siapa kita yang berikan kita hidup? Tuhan kan? Artinya ketika Dia menghembuskan nafasnya kepada kita nafas Tuhan loh. Nafas Tuhan itu kudus loh. Kecuali kalau saya menganggap diri saya penting, disitulah saya itu musuh. Iya dong. Tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita memberikan kedaulatan kepada Dia, kita akan melihat otoritas Tuhan, saudara. Amin. Jadi, tidak dapat mengenal Dia, tidak mampu membantu dalam pekerjaan. Lagi pula Dia menjadi manusia bukan untuk membuat manusia mengenal tubuh dagingnya, melainkan untuk melakukan pekerjaan dan menggenapi pelayanannya. Karena alasan ini, Dia tidak menganggap penting untuk menyingkapkan identitasnya kepada orang banyak. Ketika Dia telah menyelesaikan semua pekerjaan yang harus Dia lakukan, seluruh identitas dan statusnya akan dengan sendirinya menjadi jelas bagi manusia. Amin. Ketika Dia menyelesaikan pekerjaannya, Dia fokus aja loh melakukan. Itu saudara kalau renungkan itu. Ketika Dia selesai mengucapkan semua firman-Nya, disitulah sempurna pengenalan kita akan Dia. Iya, sama seperti tadi saya bilang sama saudara. Cobalah misalnya saudara renungkan, saudara adalah nafasnya Tuhan. Tapi kan kita nggak mengerti nafas itu kayak mana sih. Hidup, aku memberikan hidup supaya kamu mempunyai hidup itu berlimpah-limpah. Tapi yang berlimpah-limpah itu kan kita nggak tahu. Apa yang berlimpah-limpah? Tapi sekarang ketika kita membicarakan itu, coba rasakan bagaimana hidup itu berlimpah-limpah. Coba lihat semangat hidupmu. Berani gak engkau khawatir sekarang? Kalau dulu engkau gampang khawatir kan? Sekarang berani gak? Waktu pas kita mau khawatir gitu. Atau beranikah kita sekarang sok-sok punya iman gitu?
Beranikah kita itu menggunakan iman kita untuk segala sesuatu? Enggak kan? Berani gak kita memaksakan iman kita? Oh enggak berani. Kita langsung kayak Tuhan itu nyata di samping kita gitu. Iya kan? Ketika dia terus berfirman dari firman-Nya indah, sudah kita mendengarkan, kita diajar. Oh, dia akan mengajar kita dengan bahasanya sendiri. Sesuai dengan level kita. Lihat ya. Ketika dia telah menyelesaikan semua pekerjaan yang harus dia lakukan, seluruh identitas dan statusnya akan dengan sendirinya menjadi jelas bagi manusia. Tuhan yang menjadi daging tetap berdiam diri dan tak pernah membuat pernyataan apapun. Dia tidak memedulikan manusia atau bagaimana keadaan manusia dalam mengikuti dia, tetapi terus saja maju dalam melaksanakan pelayanannya dan melakukan pekerjaan yang harus dia lakukan. Tidak seorang pun mampu menghalangi pekerjaannya ketika tiba saatnya baginya untuk mengakhiri pekerjaannya. Pekerjaannya itu pasti disudahi dan diakhiri, dan tidak seorang pun dapat menentukan hal yang sebaliknya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Dia Tuhan. Hanya setelah dia meninggalkan manusia, setelah menyelesaikan pekerjaannya, barulah manusia akan memahami pekerjaan yang dia lakukan. Meskipun masih belum memahami sepenuhnya dengan jelas. Dan akan perlu waktu yang lama bagi manusia untuk sepenuhnya memahami maksud Tuhan ketika dia pertama kali melakukan pekerjaan. Saudara, sama seperti kita tidak mengenali diri kita sendiri, saudara. Seperti ketika dikatakan, dari mana kita ada, kehidupan yang bagaimana yang kita lanjutkan ini, kita tidak tahu sama sekali. Ketika Tuhan memilih kita, kita belum ada kok. Ketika mempersiapkan waktu kita lahir, waktu kita dalam kandungan ibu kita nggak tahu kok. Tuhan yang tahu. Dan sekarang Tuhan yang sudah memilih kita itu, sekarang mulai mengajari kita. Setelah kita tumbuh menjadi dewasa, dan kita akan memasuki zaman yang baru, dan kita sedang memasuki. Semua firman dulu yang diucapkan dia, yang dulu belum disingkapkan kepada murid-muridnya karena belum waktunya, sekarang diajarkan kepada kita. Kan kita masih dengan rendah hati kan? Mengikuti Tuhan ini kan? Dengan rendah hati kan kita akan melupakan konsep atau gagasan kita yang lama kan? Benar enggak? Kita mengikuti Tuhan secara perlahan. Dan kita akan melihat bagaimana kita akan melewati hari-hari kita. Ya saudara. Akan tiba saatnya saudara. Di mana kita akan melihat. Jelas-jelas akan di depan mata kita saudara. Disitulah kita saudara itu akan memohon kepada Tuhan gitu. Disitulah ketika kita melihat manusia-manusia yang menderita itu saudara. Disitulah dalam hati kita mulai begini, Tuhan. Bagaimana orang-orang ini? Disitulah kita akan menemukan orang-orang yang benar-benar merindukan Tuhan saudara. Iya. Disitulah kita akan fokus, akan mencari.
kita akan menemukan orang-orang yang akan dijumpainya. Baik, Tuhan saudara, kita akhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Engkau terus menuntun dan membimbing kami. Terima kasih buat perkataan-Mu Tuhan. Perkataan-Mu terus hidup bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terus Tuhan Engkau mengajari dan memperlengkapi kami Tuhan. Sehingga kami bisa memandang pekerjaan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Makasih Tuhan untuk malam hari ini. Sebentar kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan. Amin.